Oke, ini kita sudah masuk ke settingan yang kedua. Enggak jelas tuh. Jelas enggak? Nggak perlu sih. Coba di fokus ini. Jadi putar dari pasien. Sama-sama, Pak. Nah, untuk router yang kedua itu kan dari soal nomor 5, ya. Nanti di soal nomor 5 ini diperhatikan soalnya. Pokoknya nanti kalau pas kamu UKK jangan dibiasakan kamu menghafal ya. Jadi dibaca soalnya dulu. Siapa tahu nanti berubah soalnya kan. Berubahnya nggak jauh beda. Ya, masih ada hubungannya lah. Oke, kita sudah masuk ini. Nah, yang pertama kita akan membuat pot baru ya. Pot baru itu di sini kita di menu bridge, kemudian di menu pot ya. Kalau di soal ini yang mau kita buat VLAN itu hanya 3, pot 1, pot 2 dan pot 3 ya. Pot 1 itu untuk yang ke VLAN ke router 1, ke router 1. Pot 2 dan 3 itu adalah untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Jadi cuma satu-satu dimintanya ya. Jadi di sini kita tambahkan router 1 bisa enggak? Nah, di sebelah sini kita buat bridge 1 dulu ya. Di bridge-nya, kemudian di potnya kita aktifkan ya. Header 1, kemudian header 2, header 3. Nah, kemudian kalau sudah, jadi kalau di router 2 itu sebenarnya nggak banyak settingannya. Jadi kita masuk ke menu bridge, kita buat bridge yang satu aja, kita tambah, kemudian kita buat pot ya. Pot sesuai dengan kebutuhan ya. Kita karena yang dipakai hanya pot 1, 2, 3. Pot 1 itu untuk yang ke router 1, pot 2 untuk VLAN 1, pot 3 untuk VLAN 2. Kalau sudah kita akan lari ke switch ya. Nah, di switch ini header 1 VLAN-nya kita secure ya. Kemudian VLAN-nya ini kita aktifkan yang add missing ya. Kemudian kita apply oke. Kemudian untuk yang header 2
1.300.
Oke ya. Jadi, nih saya jelasin lagi. Jadi yang pertama, ya, yang pertama itu adalah kalian buat yang breed ini dulu, kemudian di potnya ini kalian tambahkan, ya. Ingat, ditambahkan ini sesuai dengan soal, ya. Kalau di pot 1 itu positif kalian tambahkan karena itu adalah jalur penghubung antara dua mikrotik tadi, dari mikrotik yang pertama ke switch. Nah, yang diperlukan adalah yang keduanya. Nah, yang kedua dan yang ketiga. Nah, di sini dua ini adalah untuk yang VLAN A, kemudian yang tiga adalah untuk VLAN yang B. Nah, kalau sudah kita buat yang di breed ini, kemudian kita masuk ke menu switch, ya. Menu switch itu di pot. Sebelum kita masuk ke pot ini, kita masuk ke VLAN dulu, ya. Nah, di VLAN ini kita buat dua VLAN, ya. Karena di soalnya itu kan VLAN-nya itu berapa? 300 dan 100 atau 200? 100 ya. Nah, kalau yang 300 itu adalah untuk VLAN A, kemudian 100 untuk VLAN B. Nah, di sini kalian tambahkan kayak gini aja. Kalian klik tambah. Nah, VLAN-nya berapa? Nah, di sini misalkan 300 nih. 300 itu kan untuk VLAN A. Kira-kira kalau dari router 1 di Ether 2 itu biar dia masuk itu berarti butuh dua jalur kan? Itu Ether 1 dan Ether untuk VLAN-nya. Maka Ether 2 ditambahkan. Di sini Ether 1 itu adalah yang pertama yang meneruskan, kemudian kita tambahkan lagi satu untuk Ether 2, ya. VLAN yang A itu adalah Ether 1 dan 2. Satu ini otomatis. Nanti kamu buat yang VLAN satunya juga sama. Ini tinggal kita apply oke. Okay. Nah, ini jadinya, ya kan? Nah, kemudian kita tambah lagi tuh buat yang 100. 100 sama aja. Kita ketikkan VLAN-nya 100, kemudian potnya adalah Ether 1 dan 3. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, di VLAN kita sudah buat. Selanjutnya adalah di potnya. Di potnya ini untuk Ether 1, ya. Modenya, VLAN modenya itu adalah secure. Kemudian headernya add if missing, ya. Kalau sudah di oke, kemudian untuk Ether 2 VLAN-nya sama, VLAN modenya secure, kemudian VLAN headernya always strip. Ini sama, kalau di soal di sini kan ada nih modenya. Perintahnya adalah untuk mode always, kita sesuai dengan soal, always strip, ya. Setelah always strip, nah VLAN ID-nya kita isikan default-nya. Kalau untuk Ether 2 berapa? Itu adalah 300 untuk VLAN yang A. Kalau sudah kita oke, kemudian kita buat untuk yang Ether 3 sama, secure, always strip, kemudian 100. Oke, udah, cuman kayak gini aja untuk VLAN yang router 2. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kamu cek kira-kira kalau nanti kan kamu pas UKK bawa laptop sendiri dan laptop komputer. Nanti kabelnya pas kamu buat 3. Nah, itu kamu colokkan aja yang di VLAN, coba kamu sambungkan di VLAN A. VLAN A itu berarti yang Ether 2. Nah, kira-kira dapat IP nggak? Di VLAN, di router yang kedua ini kita nggak setting IP sama sekali. Kita cuman setting mode switch, ya. Yang perlu diperhatikan, kalau kalian nyolokannya di Ether 2, Ether 1, Ether 2 dan Ether 3, ya maka nggak bisa masuk biasanya, ya. Nah, di sini kalau untuk yang VLAN A, IP-nya berapa? Di soal VLAN A itu berarti VLAN 1 ya. Nah, VLAN 1 ini adalah 990. Kira-kira kabelan kita atau yang laptop kita ini udah nyambung nih, ya. Gambarnya sudah komputer, berarti sudah terhubung. Ya, kita bisa cek aja otomatis di sini, ya. IP config, ini cara cepatnya. Nah, akan dapat IP-nya 90. Ini Ether adaptor ini adalah Ether LAN, ya, bukan Ether WiFi. Kalau Ether WiFi beda lagi, ya. Karena ini WiFi-nya saya matikan kayaknya.
nggak saya sambungin, makanya nggak keluar IP-nya. Kalau 90, dapatnya 90.50. Sesuai dengan soalnya adalah mulai dari 10 sampai 50 IP-nya. Nanti kalau di sini keluarnya di atas 50, berarti settingan kamu yang DHCP servernya untuk yang VLAN 1 berarti salah. Ya. Ini gateway-nya 1. Kalau sudah seperti ini, karena untuk yang di soal untuk VLAN kalian nggak login pack, ya harusnya ini sudah bisa connect internet langsung. Ya. Nih, connect kan? Nah, kita cek yang VLAN 2. VLAN 2 itu kalau nggak salah IP-nya berapa di soal? 50. Kita colokkan aja di port yang ketiga. Ya. Dapat IP-nya beda nggak? Oke, sudah connect. Nah, bisa kita cek di sini lagi. Nah, dapatnya 50.10 ya. Kalau 10 masih masuk kan, katakan mulai dari 10 sampai 50 juga. Nah, ini kenapa ada yang 5? Karena WiFi saya tersambung. Nih, connect ke Mikrotik ini udah nggak connect lagi. Kalau nggak connect, kita cek lagi. Nah, nggak ada kan? Keluarnya cuman yang 50. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah selesai ya untuk konfigurasi VLAN 2. Jadi nggak susah sih.